Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Tak pikir aku iso nyalahne abahe. Tapi tetep endingnya Pak Angga hae. Kene sing kurang teliti. Mas Ilham, kayak no kopi ya. Iya, Pak. Gua nggak punya Pak. Belum ya. Iya. Ngapunten, Mbak. Apa tidak pernah dibuatkan kopi kalian Ibu? Ya nek eling dibuatkan. Ya nek ora eling ya ora. Apa Abah tidak menyuruh membuatkan? Mosok buatkan kopi sampai nyuruh-nyuruh. Ibumu kan ya wis repot. Sing ngurusi anake, gaweane, wis macem-macem lah. Kalau sama istri saya, ya tak suruh buatin kopi, Mbak. Terus tak bilangin ke istri, ini jalan kamu menuju surga dan wujud ketaatanmu kepada suami. Ingatkan ya, Mbak? Cocok. Piye tuh ki Abah ini? Dilek malah kurang digatek nih, jan gak perhatian. Iya tadi udah disiapin kopi ndehi. Ini omongnya pengen toat,
jaluk mlebu surga. Iki. Dek. 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 Ada apa, Thomas? Lihat toh, Dek, sampean gak nyiapnya aku kopi. Kamu ini gimana? Udah dikasih tahu toh. Kalau aku pulang harus ada kopi disiapkan, wujud ketaatanmu sebagai jalan kamu ke surga. Kok malah gak disiapin? Gimana tuh, Dek? Ini loh, Mas. Sejak pagi aku disuruh ibu sampean. Jadi aku lali ndamelne sampean kopi. Benar juga ya, apa yang dilakukan oleh hamba ketika beliau tidak dibuatkan kopi oleh ibu. Abah tetap rileks. Nah, sedangkan aku yang berusaha untuk membimbing istri agar taat, malah marah-marah ketika tidak disiapkan kopi oleh istriku. Nah ini yang membuat posisi istriku jadi berbahaya. Jadi istri durhaka. Ya Allah, bah. Baru paham aku ngendikane jenengan. Assalamualaikum. Salam, Mbak. Ya Pak Papi. Ji. Ini apa? Mundur. Sur. Ji. Assalamualaikum. Bro, kopi siji pahit. Oke, siap, Kang. Saya putih Mas Ruli. Kurang kerja, Mbak. Oh. Ini mumpung ada Abah, saya mau nanya. Tadi di kantor, teman-teman itu membahas surga nunut, neraka katut. Itu maksudnya apa, Bas? Ini bro, bro. Ya, pertanyaan jan tenan penting untuk kehidupan rumah tangga. Mantap. Dan menurut sampean apa Mas Ruli? Kalau menurut saya, Pak, surga nunut neraka katut. Kalau suami ke surga, istri juga ke surga. Tapi kalau suami ke neraka, istri juga ke neraka, Pak. Tenang Mas Ruli, tak jawab. Iya, Pak. Pokok dhisik. Iya. Ya tidak benar tuh Mas Ruli, kalau suami ke neraka terus istri harus ikut. Nanti seperti Asia, wanita solehah, istri dari Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun itu pasti masuk neraka, masa Asia masuk neraka juga. Yang benar itu wanita cenderung aja ke neraka. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa isi neraka nanti kebanyakan kaum wanita. Kok bisa toh, Abah? Menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa wanita itu banyak yang ke neraka? Pertama, sering melaknat suami. Nomor dua, istri kufur
pada suami. Yang dimaksud melaknat itu bagaimana, Abah? Sering tuh Mas Ruli, seorang istri itu mengatakan sama suami, Mas, sejak menikah sampai sekarang kok ora pernah toh menane aku, nyenengne aku, bahagiane aku, nek blonjo ya ora genep, nek aku njaluk ya mek mbok semayani tok, sajane kuwi lanang apa toh? Ya seperti itu, melaknat sama suami. Kalau yang tidak melaknat, Abah? Ya tidak mengeluh apapun keadaannya, sing iso nyenengne suami, yaitu nanti tidak melaknat. Kalau istri kufur kepada suami, gimana, Abah? Kufur itu dari kata kafaro yang berarti tertutup, tahu kebenaran tapi dia tidak mengakuinya. Dan ini sering terjadi pada seorang istri tidak menempatkan suami sebagai pemimpin. Sering kalau di rumah itu menyuruh-nyuruh, main perintah. Nah, kalau sudah bersama teman-temannya mengatakan bahwa suamiku itu tergantung dari aku, kalau aku suamiku ya rada diopopo. Nah ini yang dimaksud kufur terhadap suami. Wanita seperti inilah yang kebanyakan nanti menjadi penghuni neraka, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau yang tidak mengkufurkan, Abah? Ya memuji suami pada orang lain, pokoknya menempatkan suami sebagai pemimpin, itu berarti tidak kufur pada suami. Kalau surga nurut, Abah? Surga nunut itu bukan berarti ketika suami masuk surga, istri ikut ke surga, bukan seperti itu. Tetapi perilaku suami terhadap istri di dunia ini. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 34, istri-istrimu yang kamu khawatirkan khususnya kedurhakaannya, maksudnya. Ayat ini menjelaskan, Mas, bahwa kedurhakaan seorang istri tergantung apa yang dirasakan suami, ya toh? Iya. Kalau istrinya durhaka terus tidak dipandang kedurhakaan oleh seorang suami, berarti istri kan aman. Yeah. Nah ini yang dimaksud surga nuno. Jadi kalau wanita punya suami seperti itu, maka dia beruntung, bejo, Mas Ruri. Iya, Pak. Karena memudahkan istri masuk surga. Kita harus seperti itu, Mas Ruli. Iya, Pak. Apa juga berusaha. Seperti kemarin itu Mas Ilham tanya, Bah, apa enggak pernah dibuatkan ibu toh kok sering ke warung? Ya saya jawab, dibuatkan ya boleh, tidak dibuatkan yang boleh. Soalnya kalau Abah pengen dibuatkan terus repot gak membuatkan, nanti Abah marah, istri bisa kena pasal durhaka, dan ini bahaya. Pokoknya yang penting dipuenaknya lah gitu. Nah, punten, Mbah, apakah suami itu bisa durhaka sama istri? Ya kalau melihat surat Al-Muluk ayat 2, Mas Ilham, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup
supaya dia Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi kita ini diuji berdasarkan kedudukan masing-masing. Istri diperintah taat kepada suami, berarti apapun keadaannya ya harus taat, dan itu gak gampang. Objek ujian itu nggak bisa disalahkan. Makanya suami nggak mungkin durhaka sama istri, karena suami adalah objek ujian. Demikian laki-laki, dia harus bekti sama orang tua. Objek ujiannya orang tua, khususnya wanita, kan yusadil. Dan itu juga nggak gampang. Orang tua tidak mungkin durhaka sama anak karena dia sebagai objek ujiannya. Kalau laki-laki terhadap mertua apa? Kalau sama mertua ya harus hormat, Mas Ruli. Tapi kalau ada orang tua perempuan yang mendorong anaknya supaya taat pada suaminya, bisa menghantarkannya ke surga. Ada satu riwayat pada zamannya Rasulullah SAW, seorang suami pergi meminta sama istrinya tinggal di rumah. Setelah pergi, orang tua perempuan itu meninggal karena ketaatan sama suaminya, dia nggak datang. Jadilah bahan gunjingan orang-orang. Satu sahabat tanya sama Rasulullah, apa yang dijawab sama Rasulullah? Karena ketaatan perempuan terhadap suaminya menjadikan orang tua dari perempuan itu masuk surga. Jadi kalau kita punya anak perempuan yang sudah bersuami, terus anak kita lebih mengutamakan suaminya daripada kita nggak boleh marah, justru menjadi kebanggaan kita. Kan demikian, Mas Ruli? Iya, Pak. Matur suwun penjelasannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.